Saya kira itu yang paling mudah dilihat di dalam diri Haji Misbah. Ya. Seorang Islam tulen, tapi juga seorang komunis tulen gitu. Dan dia hidup pada tahun 20-an sampai akhirnya dia dibuang ke Manokwari ya. Tetapi tokoh seperti Misbah ini tidak satu ya. Ada Haji Datuk Batuah, ya, ada Haji Ahmad Khatib di Banten gitu. Yang semuanya adalah ya haji ya, orang yang menjalankan Islam dengan tekun gitu, dengan taat, tapi pada saat bersamaan punya visi sosial gitu, yang mengutamakan keadilan sosial dan kesetaraan ya. Jadi sebetulnya kalau lihat di dalam sejarah Indonesia, pemisahan ketat antara Islam dan komunisme dan paham-paham modern lain tuh tidak terjadi gitu ya. Nah, Orde Baru mengatakan bahwa ini musuh abadi karena hanya dengan begitulah dia mungkin memobilisasi kebencian terhadap orang-orang komunis di kalangan Islam ini gitu. Dia juga bilang nanti ada perbedaan antara sosialis dengan komunis, ada perbedaan macam-macam. Pokoknya intinya adalah bagaimana membuat komunisme sebagai sebuah arus pemikiran itu terkucil di dalam sejarah gitu. Dan untuk itu dia akan melakukan apa saja gitu. Orde Baru akan melakukan apa saja gitu untuk menunjukkan itu, menjadikannya dalam tanda kutip fakta gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, periksa tidak perlu menjadi ahli sejarah sebetulnya gitu ya. Tapi dengan sedikit saja membaca tulisan-tulisan di masa itu kita bisa lihat kok. Bukan hanya Soekarno gitu. Bukan hanya Soekarno gitu yang pikirannya itu banyak sekali bersinggungan dengan pemikiran kiri ya, komunis khususnya gitu ya. Jadi buat saya sama seperti banyak propaganda Orde Baru yang lain, itu nggak ada dasarnya ya, pemisahan yang tegas antara Islam dan komunis. Di sisi lain mesti kita akui bahwa hubungan di antara Islam dan komunisme juga nggak selalu kompak gitu ya. Maksudnya bukan tidak ada pertentangan, banyak sekali pertentangan yang muncul dan saya kira itu mewarnai pergerakan nasionalis, pergerakan kemerdekaan itu dari awal sampai tahun 40-an dan bahkan sesudahnya gitu ya. Ada banyak sekali pertarungan politik yang terjadi di antara ini gitu, dan saya kira upaya Soekarno untuk mempersatukan itu tercermin mulai dari tahun 20-an ketika dia menulis tentang Nasakom dan sekali lagi membuat pemerintahan persatuan pada tahun 60-an gitu.